challenge kerja remote sambil traveling ke 4 kota dalam 2 minggu. Udah hampir 2 tahun gue kerja remote untuk perusahaan Amerika. Dan gue jarang banget keluar rumah. WFH terus. Gue burn out. Makanya gue ngelakuin challenge ini biar bisa healing tapi tetap berpenghasilan. Di episode sebelumnya gue udah ke Bandung. Dan sekarang gue ada di Jakarta untuk menyelesaikan 3 misi terakhir sebelum gue bisa pindah ke kota yang identik dengan pekerja remote. Udah dibenar kedik masih aja di email klien ada revisian bro. Gue adalah video editor yang bekerja untuk perusahaan creative agency di Amerika. Dari kemarin gue terlalu bersantai-santai nih kerjanya. Karena emang workload-nya nggak terlalu banyak. Tapi hari ini tiba-tiba ada 2 orderan yang masuk secara bersamaan. Jadi ada 2 video yang harus gue edit. Ini gue nggak bisa liburan dengan santai lagi nih kayak kemarin. Tara, ini gue pakai baju Unpad karena pengen ketemu teman-teman Unpad. Hari ini gue mau ketemuan sama temen gue yang bekerja kantoran di Jakarta. Kita pengen kerja bareng di coworking space. Wah, ke mall Jakarta. Salfok guys, malah lihat Godzilla-Godzillaan tuh. Oke, kita kerja. Ketemu teman gue nih sekarang. Let's go. Central Park ini gede banget ya. Ini kan gue lagi nyari coworking space-nya ya. Sampai nggak ketemu-temu loh. Sang clueless turis. Nyari ketemu juga coba. Sebenarnya gue kesini karena mumpung lagi ada promo nih di coworking space-nya. Jadi gratis. Aslinya mah bayar 180.000 coy. Mahal juga. Lagi kerjain apa aja? Biasa. Jangan ini. Oh iya. Brief untuk klien. Mana itu kerjanya apa sih? Kerjanya membuat komunikasi yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Pesan yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Gue sosok mewah. Sosok mewah. Bahasa simpelnya apa? Bahasa simpelnya apa? Konten spesialis. Aku bener sama konten creator. Dengan gue di. Coba. Tipsnya dong bang. Coba perkenalan dong. Halo, followers Hirakwal. Kenalin nama gue Jeremy. Gue teman kampusnya. Gue konten creator juga. Cuma nasibnya masih beda ya. Ini udah oke lah. Nggak sama aja masih baru. Ini bukannya gawe malah curcol. By the way, Jeremy ini dapat jatah WFA, makanya bisa kerja di luar kantor. Ini itu di record? Iya. Jangan masukin. Enggak lah, dikat itu malah. Itu LSFW. Kenapa kita bisik-bisik? Karena nggak boleh Ribut. Kita ada di coworking space. Iya. Padahal kita nggak working. Kerjaan gue konten spesialis di salah satu agensi di Jakarta. Iya. Digital agency. Klien lu tuh brand-brand. Iya. Ngadain konten dari brand-brand. Ya, gue kebetulan megang brandnya brand sports ya. Karena gue sporty banget. PS2 gue keluar. Sampingan gue konten creator. Gue juga masih sama. Jadi ada kerjaan utama, ada konten creator juga. Kita ini sevisi ya, sama pengen jadi konten creator. Iya. Nah, sekarang kita ketemu sharing-sharing dan sambil gawe kerjaan utama. Iya. Karena belum nutup ya. Iya, nutup bener. Oke, yuk serius kerjaan numpuk coy. Nah, orderan yang gue edit itu biasanya dari YouTuber. Mulai dari YouTuber kecil sampai YouTuber yang subscribersnya jutaan. Ngantuk guys, ngopi dulu ah. By the way, ini gratis udah include sama tiket masuk sini. Anjir, ini udah kayak di endorse gue. Oi, go work, endorse gue dong. Gratis sih. Nyeduh sendiri. Tapi sayangnya tutupnya jam 6 sore. Jadi kita harus pindah nih. Sebenarnya ini nemenin Jeremy kerja sih. Gue mau udah capek. Udah dulu dah, besok lanjut lagi. Gue tuh senang kalau ketemu content creator karena bisa ngobrol dan diskusi seputar dunia perkontenan. Guys, ini gue pengen diwawancara sama content creator yang satu ini nih. Nah, ini BTS TikToker ngonten guys. Ya kalau udah ketemu gini, enaknya kita collab guys. Ya. Fakta kerja remote di Amerika yang jarang orang tahu. Kerja remote itu gak mesti jago bahasa Inggris. Kenapa tuh? Karena selama kitanya ngerti dan orang yang kita ajak ngobrol ngerti, ya itu gak masalah. Gak mesti perfect grammar, gak mesti accent American atau accent British. Selama kita ngerti sama ngerti aja dan kerjaannya nyambung, udah. Jadi kalau misalnya gua ngomongnya cuma we walk the talk, gak masalah. We walk the talk, not only talk the talk. Tiba-tiba
ngejek seseorang guys, dijebak saya. We walk the talk. Not only talk the talk. Guys, jujur ini gue capek banget anjir. 3 hari belakangan ini gue keluar terus dan perginya jauh-jauh terus. Ih, capek banget. Udah gitu gue besok akan ke Bali. Sebenarnya gue excited sih, tapi kayak harus nge-charge energi dulu gue sebelum pergi ke Bali ini biar semangat lagi. Makanya gue kayaknya di hotel aja lah, ambil kerja. Di titik ini tuh gue udah agak stres mikirin kerjaan karena video yang gue harus edit tuh panjang-panjang dan complicated. Saat ini gue udah kayak nggak menikmati liburan gitu. Otak panas, mata capek, perut lapar. Cari makan dulu ah. Misi gue sekarang adalah menjadi professional food vlogger. Makanya sekarang gue ke restoran unik. Sekalian refreshing juga lah. Gue tuh suka sama restoran yang punya color palette cerah gini. Desain interiornya bagus lagi. Bisa cuci mata lah lumayan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah makanannya enak? Ini best sellernya apa, Mas? Untuk biasanya kita untuk ikonnya dulu ya, kita ada di signature. Dia 2 topping, ada lapcong ayam sama chicken sama beef char siu. Tiba-tiba setelah ngasih rekomendasi makanan, mas-mas ini malah nanya gue rekomendasi kamera. Apalagi kalau buat video ya, kalau buat video Sony bagus. Thank you Bang ya sarannya ya. Siap-siap. Apa namanya? Semangat gua anjing. Ada aja lagi pakai celana putihnya. Ada aja insidennya guys. Signature claypot rice sama mentai torch cakwe. Nyontek dikit, coba kita makan ya. Tapi enak sih. Nggak lah mahal, bisa nggak enak. Kalau gue cakunya enak. Chicken and shrimp dumpling with tasty mentai sauce. Jadi, kota ketiga yang akan gue kunjungi besok adalah Bali. Gue bakal naik pesawat untuk pertama kalinya. Deg-degan banget sih. Takut kenapa-napa. Dan yang paling gue takutin adalah ada step atau persyaratan yang salah atau gue skip. Akhirnya gue nggak boleh naik pesawat. Jujur nih gue kayak nggak tenang gitu. Hari ini gue nggak ketemu siapa-siapa, nggak ketemu orang-orang. Terus besok harus berangkat ke Bali. Perasaannya kayak gelisah gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Apa ada di mana? Apa sih di Jakarta? Kapan berangkatnya ke Bali? Besok sih deg-degan nih. Kayak orang desa loh, Cak. Iya bener-bener kayak orang desa. Apa nih baru pertama kali naik pesawat. Sekarang naik pesawat disasar lagi. Malah naik kereta warit yang salah gue. Takutnya sih jangan dapet lah. Pesawatnya apa pakainya? Pakai Garuda. Via Legong ya, Cak. Via Legong. Kerjanya lancar kerjanya. Lancar kok. Aman. Kangen rumah ya, Mam. Gimana keadaan rumah? Baik-baik aja. Alhamdulillah. Rumah sepi baik. Nggak ada satu orang sepi. Ujuk-ujuk pengen ke Bali gara-gara apa? Pertama belum pernah naik pesawat, jadi pengen coba naik pesawat. Pengen ngonten di Bali karena kayaknya kalau orang-orang kerja remote itu kan banyak yang ke Bali gitu liburan. Terus banyak juga bule-bule yang kerja di Bali, kerja remote gitu kan, ambil liburan. Makanya terus kayak pengen nyoba nanya-nanya bule itu gitu. Sukses selalu ya, Cak. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Lancar semuanya, apa yang dituju tercapai semuanya. Amin. Assalamualaikum. Doain aja ya, Mam. Salam. Iya. Setelah ngobrol sama ibu gua tadi kayak lebih tenang gitu perasaan dan hati gua untuk berangkat ke Bali naik pesawat besok. See you tomorrow guys. Bye-bye. Kebodohan banget anjir. Jadi kan kalau naik pesawat Garuda itu bisa check-in online. Nah, check-in online-nya itu minimal H-min 24 jam. Dan kalau kita check-in online, kita tuh bisa milih seat. Nah, gue tuh pengen milih window seat, tapi itu siapa cepat ya dapat. Gobloknya gue tuh lupa check-in kemarin. Baru ingat hari ini. H-min beberapa jam sebelum keberangkatan. Ya udah aja ini penuh semua window seat-nya. Gue tinggal dapat sisaan doang. Dapat di tengah pula. Kayak ini padahal pertama kali gue naik pesawat malah gue dapetnya di tengah. Rookie mistake banget anjir. Yaudah nggak apa-apa. Pokoknya ntar pas flight balik laginya, pulangnya gue harus dapet window seat. Itu akan jadi misi gue. Soalnya gue pengen ngevideoin jendela gitu loh. Kayak, terbang nih pesawatnya. Tuh gue belum pesen hotel di Balinya lagi guys.
ntar di bandara aja. Biar malam ini gue belum tahu bakal tidur di mana. Jujur di trip ini tuh gue sangat minim planning. Beli tiket pesawat H-2. Ini aja buat hari ini belum ada hotelnya kan. Karena ya ini pertama kalinya gue traveling backpackeran sendirian. Dan ternyata planning trip dan planning konten secara bersamaan tuh memusingkan loh. Pak, di sini kereta bandara kan ya Pak? Betul ya? Oh iya, makasih Pak. Jadi keretanya di sebelah sini ya. Sebelah sini keretanya. Oh, makasih Pak. Untung kan nanya kalau enggak gue bisa naik yang sini nih. Padahal harusnya sini. Latihan nggak dapat jendela guys. Udah nyampe di bandara, tinggal naik Skytrain ke Terminal 3 katanya sih. Pak, berarti kalau Skytrain yang ke Terminal 3 ke atas ya? Gini, Mas lurus dulu ke lobi utama aja atau gedung sebelah, nanti ke lantai 2 baru ke atas. Seperti biasa guys, orang udik harus nanya dulu. Takut salah naik pesawat, ntar nyasar ke Amerika lagi. Tapi gue excited sih, soalnya first time naik pesawat kan. Naiknya langsung Garuda coy. Karena katanya kan Garuda tuh airline yang paling bagus. Pesawat gue kan jam 2:30, jadi masih banyak waktu nih. Cari makan dulu ah. Guys, ada yang lagi tiktokan guys. Gue lagi youtuban, dia lagi tiktokan. Mas, kalau Garuda gate berapa ya? Garuda ini Pak. Ini? Iya. Oke, makasih Pak. Wah, anjir, gede banget nih bandara. Jujur nih gue tuh masih takut ada yang salah atau ada step yang ke-skip untuk naik pesawat. Mbak, Iya, Bapak ada yang bisa dibantu. nanya kalau misalnya saya udah check-in online, berarti tinggal apa ya Pak? Bapak sudah check-in online? Iya. Ada bagasinya atau tidak? Ada. Ada. Ah, Bagasinya ini. itu. Iya. Berarti ke counter dulu masukin bagasinya. Oh, Gila ini konternya rame bet antriannya. Ini gue berharap tas gue nggak lebih dari 7 kilo sih, biar nggak usah masuk bagasi lagi. Ya elah, beda sekilo doang. guys, jadi ini mau masukin bagasi tapi harus ada yang dibongkar dulu nih karena banyak barang berharga. Kayak tas foldable lagi. Beautiful, foldable. Wah, malah tambah rame lagi nih antriannya. Kan males banget ya. Ini kan setelah dibongkar-bongkar tas gue cuma 4 kilo ya. Masa gue masukin tas 4 kilo doang ke bagasi? Sih Pak, kalau misalnya saya 8 kilo itu masih bisa masuk kabin tas ini. Ini Iya. 8 kilo, nggak apa-apa. Ternyata nggak apa-apa guys, tasnya 8 kilo masih bisa masuk kabin, jadi nggak usah ngantri sepanjang itu anjir. Capek, udah mau makan, lapar. Udah di Bandara Kedik, masih aja di email kliennya ada revisian bro. Masih lama juga sih, flightnya harus 1/2 jam lagi. Cuman gue masih takut mungkin ransel gue masih bisa masuk ya ke kabin. Gue masih ragu banget, takutnya dia gelisah gitu loh. Anjir, dingin banget sih cuma. Pindah lah. Jadi di episode sebelumnya, gue tuh baru nyelesain orderan. Orderannya itu dari Ribal. Ini di luar dari 2 orderan yang gue baru dapat di episode ini ya. Nah, si Ribal ini minta revisi. Oke, mari kita selesaikan guys. Untungnya revisiannya minor sih, dikit doang. Oke, kelar. Tapi ini gue nggak sempet ngupload hasil revisiannya. Lama lagi. Dan ntar aja lah, ntar sore lah. Sebenarnya mepet sih, soalnya deadline-nya ntar malam. Waktu sudah mendekati jadwal penerbangan gua. Mari siap-siap. Di pemeriksaan tiket ini, gue makin deg-degan sih. Takut tas gue nggak lolos. Apalagi pas udah mau masukin tas ke gorong-gorong ini. Untungnya tas gue lolos, guys. Akhirnya, udah kemarin bikin thumbnail yang series lamar satu remote job itu di bandara, padahal gue itu nggak di bandara. Sebenarnya asli itu di rumah. Sekarang real di bandara guys. Rasa takut gua sedikit pudar, bercampur dengan rasa bangga. Akhirnya, setelah seumur hidup nggak pernah naik pesawat, sekarang terwujud juga. Tapi tetap agak takut sih. Tiba-tiba mas-mas sebelah ngajak ngobrol gua karena gua bawa kamera. Oh, udah banyak kontennya. Ya lumayan lah. Bahas-bahas soal kerja remote gitu. Subscribe. Yes. Terima kasih mas. Namanya siapa mas? Fitra. Nama saya Salsa. Salsa. Nah, Dari mana? dari Cirebon aslinya. Oh, Cirebon. Sekarang tuh pengen bikin video kayak nge-trip gitu. Dari Bandung, Jakarta, baru Bali ke Jogja. Mas dari mana mas?
Dari Jakarta juga. Mau berarti liburan? Nggak ada kerjaan. Misi gue di pesawat ini adalah ngerekam jendela pas take off. Untung mas-masnya baik guys, mau ngevideoin jendela. Tapi ini entah kenapa pas take off kok rasa takut gue malah bertambah ya. Gue nonton film aja lah biar gak kepikiran lagi. Ini pas pramugari nawar-nawarin makanan tuh gue ngiranya mereka jualan kan, kayak di kereta gitu. Tadinya pas ditawarin gue pengen nolak. Tapi kok mas-mas sebelah gue dengan PD-nya memesan makanan dan beberapa minuman. Akhirnya gue FOMO lah, ikutan juga. Pas pramugari nanya, "Mau makan apa, Mas?" Dengan PD-nya gue bilang, "Samain aja mbak, kayak mas ini." Makanannya lumayan lengkap loh, ada snacknya juga. Dan yang terpenting, ini gratis. Udah include sama tiketnya. Ya, nggak gratis sih berarti, udah dibayar pas beli tiketnya. Rasa makanannya mah standar lah ya. Tapi mungkin karena makannya di atas awan, jadi enak deh. Mari kita review WC pesawat Garuda. Bathroom check. Biasanya nih gini nih guys. Hampir mirip sama WC kereta lah ya. Akhirnya sampai juga guys. Selamat datang di Denpasar. Terima kasih. Happy holiday, Kak. Akhirnya turun juga guys. Turun dengan selamat. Alhamdulillah. Wih, beda time zone guys. Seperti turis Bali pada umumnya, wajib berpose di sini dong. Guys, ini gue nggak bisa berlama-lamaan bergaya-gaya di sini karena gue aja belum mesen hotel. Mari kita riset cari hotel. Oke, dapat guys. Gue booking hotel yang deket sama Pantai Kuta karena rencananya besok pagi gue pengen ngerasain sunrise di pantai. Ini gue harus buru-buru nih ke hotel, soalnya deadline revisiannya tuh setengah jam lagi. Iya. Siap. Tadi ambil ngerekam dulu. Gasrem nggak ada. Apa? Sama salsa. Salsa Hirawan. Sorry, it's okay. Untung keburu guys ngupload video revisiannya. Ya, siapa anjir, bro? What the hell? Ini sebenarnya hotelnya tuh hotel unik. Tapi besok pagi gue kasih tahu pas lagi room tour, oke? Sekarang gue capek, jadi tidur dulu. Bye-bye. Guys, hari ini tuh gue masih jet lag kan. Karena perbedaan time zone yang hanya 1 jam itu. Di episode selanjutnya, gue akan mengeksplor Bali, menjadi turis Bali, sambil tetap mengejar deadline kerjaan tentunya. So, see you on the next episode bersama Bule-Bule Bali.